Halo Sobat, jumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri lebih jauh tentang situs batu asahan yang terkenal akan ukurannya yang tidak biasa. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Ya, baiklah teman-teman semua, kita sudah berada di salah satu situs yang berada di Desa Bantaragung. Di sini namanya yaitu situs Batu Asahan atau disebut juga Asahan Karuhun, yang alhamdulillah sampai sekarang masih dilestarikan dan juga masuk di teritorial Taman Nasional Gunung Ciremai. Di sini adalah ada sebuah bongkahan batu yang persis seperti tempat mempertajam benda-benda atau tempat mempertajam golok dan lain sebagainya. Di sini persis seperti asahan. Dan konon ceritanya ini asahan purba, yaitu asahan Bapak Palung. Situs Batu Asahan terletak di kaki Gunung Ciremai, Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Istilah batu asahan menurut bahasa Sunda berarti batu yang digunakan untuk mengasah atau menajamkan perkakas yang terbuat dari besi seperti golok, pisau kujang, anak panah, dan mata tombak. Nah, yang Bapak Palung tersebut entah konon ceritanya cerita rakyat dan cerita orang tua kita dulu bahwa Bapak Palung itu sering mempertajam goloknya di sini, itu di batu asahan ini. Terus katanya itu untuk mencoba golok tersebut ada di sebelah utara, di sana ada batu-batu yang pecah-pecah, itu katanya bekas Bapak Palung untuk mencoba goloknya yang sudah ditajamkan di sini. Bisa kita bayangkan asahannya juga sebesar gini, apalagi goloknya kali gitu. Ini ada yang menamakan batu asahan, ada juga yang menamakan asahan karuhun. Legenda asal muasal batu asahan yang banyak masyarakat sekitar percaya berawal dari zaman Kerajaan Pajajaran. Saat itu hidup seseorang yang sakti bernama Boko Palung. Keseharian Boko Palung menjadi petani aren yang kesehariannya menyadap atau mengambil air dari pohon aren yang dulu sangat banyak tumbuh di sekitar tempat ini untuk diambil niranya. Ini sebuah situs yang tetap dilestarikan dan kami menganggap bahwa di sini adalah sebuah peninggalan zaman dulu, peninggalan sejarah yang entah tahun berapa munculnya, kan tetapi memang disakralkan. Di sini adalah sebuah wilayah yang disakralkan oleh masyarakat sekitar. Ini konon katanya dulunya itu masih utuh karena sekarang itu banyak pepohonan, ada akar juga, termasuk mungkin kena hujan, angin, dan lain sebagainya, sehingga ada pergeseran-pergeseran ini. Sebetulnya ini awalnya utuh satu bongkahan batu seperti asahan. Kesaktian Boko Palung terlihat dari cara ia menyadap puluhan aren dalam waktu yang sangat singkat. Dipercaya bahwa Boko Palung sering mengasah perkakasnya seperti golok pada bongkahan batu besar yang kini dikenal sebagai batu asahan. Suatu hari, rahasia ketajaman golok Boko Palung itu diketahui oleh pasukan Belanda yang sedang membutuhkan banyak kayu untuk bahan bangunan markas mereka di Cirebon. Makbarohnya kita tidak mengetahui makbarohnya, akan tetapi cerita orang tua dulu bahwa Bapak Palung itu sempat mengasah atau mempertajam goloknya ya di asahan ini gitu. Bahkan masyarakat sekitar ada yang mengambil rumput, ada yang mengambil
kayu bakar. Dulunya itu sering mempertajam goloknya juga di sini gitu. Singkat cerita, beberapa pepohonan besar raib ditebang Belanda dengan golok yang diasah pada batu yang sering dipakai Boko Palung. Mengetahui kejadian itu, Boko Palung murka dan menghabisi pasukan Belanda yang sedang mengangkut kayu hasil tebangannya. Pantangan di sini tidak ada, cuman memang diperlukan paling sopan santun, ataupun kita harus ada tata krama lah, yang namanya situs atau benda yang dikeramatkan. Mungkin kita tetap semuanya juga memahami harus seperti apa menyikapinya gitu, Kang. Nah, kebetulan ini di lereng gunung Gunung Larang. Gunung Larang ini ke sebelah barat Gunung Larang, dan konon katanya di Gunung Larang ini ada beberapa situs atau dikelilingi beberapa situs, dan masih banyak hewan-hewan liar, masih banyak hewan-hewan yang betul-betul dilestarikan di sini. Ada elang Jawa, ada surili, ada lutung gitu. Kami di Bantar Agung khususnya di beberapa situs mementingkan terhadap tata krama dan adab sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Ini hanya sebatas situs yang diketahui, tidak sempat dikunjungi orang, akan tetapi ketika kami membawa paket atau ada paketan yang masuk ke desa wisata Bantar Agung, kami juga sering mengeksplor, sering memberikan edukasi-edukasi bahwa situs-situs di Bantar Agung diantaranya ini hanya sebatas diperkenalkan dan tidak disakralkan atau apalagi menjadikan sebuah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah batu asahan yang berukuran 6 meter ini sudah ada sejak zaman kerajaan dan sempat dipakai untuk menajamkan senjata pusaka dari kerajaan-kerajaan di Cirebon seperti Kasepuhan Cirebon, Talaga Manggung, dan Pajajaran. Batu asahan tuh panjangnya hampir 6 meteran lah. Itu dulunya peninggalan orang yang sedang ngasah tuh, ngasah pekakas, namanya Ki Jongrang, Salaka Ki Jongrang ya. Orang itu tinggi besar, ya mungkin tadinya orang biasa tapi punya keistimewaan sehingga dia jadi orang yang tinggi besar. Ki Jongrang itu leluhur desa Bantar Agung juga tuh. Jongrang Salaka itu tempat duduknya di Gunung Mirung, sebuah gunung kata orang-orang dulu sih. Terus cai kokoboknya di Telaga Herang. Oh, dihandap. Jadi saking orangnya saking tingginya gitu. Oke, sahabat-sahabat, kita sekarang ada di kawasan Batu Purba yang kebetulan berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, juga masuk di kawasan Gunung Larang. Di sini ada bebatuan yang dianggap oleh masyarakat sini dan dipercayai bahwa ini adalah batu-batu purba zaman dulu. Entah mungkin letusan dari Gunung Ciremai atau apa, akan tetapi kami juga mempercayai bahwa ini adalah batu-batu purba yang usianya mungkin sudah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun ke belakang gitu. Ini kan lebih efek letusan ya? Ya, lebih ke efek letusan ya. Tapi Akang pernah lihat kayak batu menhir nggak? Batu yang pipih ke atas atau batu setangtung waktu di situ? Sempat Kang ya, maksudnya tuh permukaannya itu banyak yang persegi gitu tuh. Nah, yang seperti itu gitu. Oh. Barangkali
kalaupun memang diteliti lebih dalam, apalagi menggunakan dengan keilmuan zaman sekarang, teknologi digali dengan arkeolog gitu ya, mungkin saja ada sesuatu hal yang menarik atau yang terpendam di sini gitu. Nah, ini pegunungan batu-batu semua. Semua bukit bebatuan. Gunung Larang. Kenapa disebut Gunung Larang? Gunung Larang itu karena mungkin saja dilarang mengambil sesuatu apapun yang berada di sana, baik itu pohon atau kalau ke hewan-hewan dan flora dan fauna juga tidak boleh diganggu gitu. Itu mungkin salah satu larangan-larangan yang tidak diperbolehkan di sana gitu. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kearifan lokalnya terjaga. Kearifan lokal, dan sempat di entah tahun berapa itu ada sebuah program penjarangan pohon pinus. Nah, di sana ada karena itu ditenderkan oleh pemborong, maka pemborong juga mendekati kearifan lokal di sini, orang yang mengerti, orang yang bisa lah katakanlah, diadakan ritual-ritual tertentu. Akan tetapi selesai penebangan dan penjarangan pohon tersebut, mereka para pemborong dan juga para pekerja di sini sampai sekarang sudah tidak ada mereka. Jadi ada larangan-larangan khusus di tempat-tempat ini. Ini sebenarnya kalau dieksplor itu mungkin akan kelihatan banget. Makanya batu-batunya kan pasti beda dengan batu-batu yang di tanah merah ya. Ini kan batu-batu yang tanah hitam pasti khasnya seperti ini gitu. Kisah ini memiliki banyak versi menurut warga setempat Desa Bantaragung. Berbeda dengan Bokopalung, warga juga percaya bahwa kisah Batu Asahan ini berawal dari gabungan pasukan Mataram dan Cirebon yang akan menyerbu benteng Belanda di Batavia. Mengasah senjata mereka seperti pedang, tombak golok, parang, dan senjata lainnya ditajamkan di Batu Asahan. Wah, rembetnya Kang. Kapungkur masalah nuju iya sih. Nuju naon namina teh? Nuju ieu na teh masih negla teh. Tadi itu soalnya abdi na tuh ngaler. Nah, teman yang batu itu di mana? Iya, yang sebelah sana. Cuman mungkin tos rembet kieu kapungkur mah caraang. Kenapa batu ini bisa seperti ini? Ini kita prediksikan bahwa ini awalnya mungkin bisa jadi ada letusan Gunung Ciremai yang pertama, sehingga lava atau laharnya mungkin bisa mengeras menjadi batu seperti ini gitu. Karena memang ketika kita lihat ini seperti lempengan-lempengan teratur gitu. Itu di antaranya seperti ini gitu. Kalau untuk letusan kedua itu saya dengar cerita di tahun 37 malam Ahad 1937. Itu letusan kedua Gunung Ciremai. Gunung Ciremainya ada di sebelah selatan, bisa kelihatan. Jadi Bantaragung itu kebagi dua. Yang sebelah barat sebagian itu tanah merah, lalu sebelah timur itu lapisannya memang tanah hitam. Entah mungkin karena letusan pada saat itu, dengan kerasnya letusan ini sampai batu-batu ini, saya kira ini letusan dari Gunung Ciremai. Benar atau tidaknya kisah yang dipercaya masyarakat masih perlu adanya penelitian dengan bukti-bukti yang otentik. Akan tetapi, keberadaan Batu Asahan ini harus kita jaga karena menjadi salah satu kekayaan dan peninggalan budaya pada masa lampau. Dengan begitu, kisah yang ada dapat menjadi pesan untuk kehidupan di masa sekarang. Oke sahabat Jejak Kisah, itu dia tadi perjalanan saya di situs Batu Asahan dengan berbagai kisah sejarahnya di masa lalu. Ikuti terus penelusuran saya di Jejak Kisah episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui situs bersejarah yang tidak kalah menarik lainnya.